Ya oke, halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya. Jadi untuk video kali ini kita pasang ini ya geng. Nah, untuk pengiriman depannya mau saya ganti ya. Nah ini saya ganti pakai kaliper monoblok Mas Bro. Ini kaliper Nissin ya, yang model 4 piston. Ini saya beli yang warnanya biru. Dan untuk kelengkapannya, ini kita dapat baut ya, baut kaliper sekalian dengan ringnya. Kita lihat Mas Bro. Nah, untuk bautnya ini yang model drat halus Mas Bro. Untuk ringnya ini ada silnya ya, sil karet kayak gini Mas Bro ya. Kita juga udah dapat kampas rem cadangannya juga Mas Bro. Nah kayak gini. Ini saya belinya di Shopee, dapat harga 170.000 ya. Murah Mas Bro. Mampune tumbas yang murah-murah. Gak apa-apa murah, yang penting fungsi ya. Disawang ya nyeni. Nah, simpel aja geng. Ini untuk bracketnya. Nah, saya kan pakai bottom sonic ya. Jadi saya belikan bracket kaliper monoblok yang BNP di bottom sonic Mas Bro. Saya belikan baut probot ya. Nah, ini baut yang dapat kaliper Mas Bro, dapat bracket kaliper. Nah kayak gini Mas Bro. Nah, saya belikan banjo ya, karena saya pakai selang rem yang model PSI. Ini saya belinya di satu toko ya. Kalau di total mungkin habis sekitar 300.000 geng. Untuk bautnya pakai baut probot ya. Bautnya ini kan ada dua macam, yang model drat kasar sama drat halus. Untuk kaliper monoblok, bautnya yang model drat halus Mas Bro ya. Nah. Ini bracket selang rem ya Mas Bro. Ini saya belinya juga di Shopee ya ini. Untuk motornya sekarang kayak gini ya. Nah, kita modif pengiriman depannya geng. Untuk pemasangan as 26 nya ini udah saya review ya, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Udah saya jelasin semua tentang pemasangan as 26 dan pengiriman depannya ini geng. Nah, jadi untuk bottomnya ini saya pakai bottom Honda Sonic lama yang udah dibubut. Terus untuk tromolnya ini pakai tromol Fiction. Disc cakram pakai R15 yang belakang ya, karena diameternya ukuran 220. Dan untuk kalipernya ini pakai kaliper Honda CBR Mas Bro ya. Rencana untuk tromol depannya ini mau saya ganti ya, pakai tromol becak agar tampilannya lebih boys Mas Bro, lebih simpel ya. Karena tromol becak untuk ukurannya lebih kecil geng. Nah, terus untuk disc cakramnya ini kita ganti pakai Sunstar ya. Nah, biar lebih simpel. Karena ini terlalu rame Mas Bro ya, warna-warni. Nah, jadi ini kita lanjutkan di next video aja ya. Nah untuk sekarang kita modif di bagian pengiriman depannya dulu. Ini selang remnya kita lepas dulu. Ini baut bawaan selang rem ya, kita lepas sekalian aja geng. Nah jadi bracketnya ini BNP di disc cakram ukuran 220 ya. Nah beruntungnya discnya ini ukuran 220, jadi pas ya Mas Bro BNP. Nah dan beruntungnya lagi kalipernya ini nggak mentok jari-jari geng. Nah jadi aman ya. Nah bisa dilihat ya jaraknya, tipis banget Mas Bro segini. Nah tapi nggak apa-apa geng, yang penting kalipernya nggak mentok jari-jari ya. Nah aman Mas Bro. Jadi kita tinggal ngatur baut bracketnya ini Mas Bro. Nah ini kan masih ada celahnya ya, masih ada celahnya. Jadi kita ganjal pakai ring ya, ini nanti disesuaikan. Nah, baut probotnya nggak kepake ya karena kurang panjang.
Nah, cuma segini ya. Kita pakai baut yang lama aja. Nah, baut probote kurang panjang bolo. Celahnya tadi kita ganjal pakai ring ya. Nah, ini ring baut saya ganjal 3 ring Mas Bro. Disesuaikan dengan celahnya ya. Baut atas juga sama ya, kita ganjal pakai 3 ring. Oke, kalipernya udah terpasang rapi. Nah, ringnya kayak gini geng. Ya meskipun jaraknya sangat tipis ya, tapi alhamdulillah masih aman ya. Nah, nggak mentok Mas Bro ya. Nah, ini baut piringan juga masih ada jarak, nggak mentok sama bracket ya, masih aman. Nah, oke, aman Mas Bro ya, nggak mentok. Untuk banjo sambungannya ini nggak bisa terpasang ya, karena drat bautnya ini drat kasar Mas Bro. Nah, jadi saya belikan banjo ya, agar selang rem PSI nya ini bisa terpasang di kaliper monoblok. Ini PNP ya, dratnya sama. Jadi selang rem PSI itu keluarnya pasti bocor ya, atau rembes di bagian sambungannya. Nah, jadi saya kasih tips agar selang rem PSI nggak bocor ya, ataupun rembes geng. Nah, dratnya ini kita kasih seal tip. Terus yang paling penting di bagian sini kita kasih lem ya. Nah, jadi rembesnya itu lewat sini geng. Jadi kita kasih lem sealer agar lebih rapat. Nah, ini saya pakai lem tribon. Kalau nggak punya lem di seal tip juga nggak apa-apa Mas Bro ya, pucuknya sini kita bobot pakai seal tip. Nah, jadi seperti ini ya, lubangnya jangan sampai tertutup. Kita kasih lem Mas Bro, tipis aja ya di bagian pucuk sini. Nah, kita kencengin nanti ya kalau udah terpasang. Ini kita kencengin ya, kita kencengin pol biar rapet. Oke, udah selesai ya. Nah, bracketnya ini kita pasang Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi ada perubahan ya di bagian selang remnya. Jadi banjo selang remnya ini saya rubah ya. Nah, ini lebih simpel ya, nggak kebanyakan sambungan dan juga lebih kuat ini. Nah, jadi atas pakai banjo yang bengkok. Nah, terus yang bawah pakai banjo yang lurus. Jadi saya pindah ya. Nah, ini sambungannya saya lepas geng. Ini lebih kuat, anti bocor, nggak kebanyakan sambungan ya, lebih simpel ini. Dan untuk ringnya ini saya pakai ring standar bawaan motor ya, karena ring yang model seal seperti ini yang ada karetnya itu kurang kuat ya menurut saya. Jadi bautnya udah saya kencengin pol, tapi nepelnya ini masih bisa geser ya, masih bisa gerak. Nah, jadi saya pakai ring bawaan motor lebih kuat Mas Bro. Nah, nggak kepake ini. Untuk bracketnya terpasang kayak gitu ya. Nah, dapat baut sini ya Mas Bro ya. Sini nggak bisa ke baut Mas Bro, karena dratnya ini udah dol ya, rusak. Jadi nggak bisa ke baut. Nah, saya atur kayak gini geng. Jadi ini nggak kepasang. Oke, udah terpasang semua. Sekarang tinggal proses pembladingan minyak rem ya. Di master rem Brembo ada nipple buat blading rem ya. Remnya kita kocok Mas Bro ya. Nah, ini ada gelembung udaranya ya. Nah, jadi minyak remnya ini lagi ngisi Mas Bro ya, turun ke bawah. Oke, ini handle-nya mulai mengeras Mas Bro ya. Nah, kita
kita tahan, buka, kita tutup, cocok lagi. Nah, handle-nya kalian tahan, handle-nya kalian kendorin, tutup. Handle-nya keras ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita ganti blading kalipernya, geng. Untuk caranya sama Mas Bro ya. Jadi handle-nya kalian kocok dulu. Nah, kalian tahan, tekan, terus nempelnya kalian buka. Seti, handle-nya kocok lagi. Tekan, tahan, nempelnya kalian buka. Tutup. Oke. Udah. Akhirnya udah keras Mas Bro ya, fungsi. Bagian yang terkena minyak rem dibasuh pakai air ya Mas Bro. Karena minyak rem tuh kalau kena cat bisa ngelontok ya. Oke, kita tes remnya ya. Handle-nya saya tekan. Oke. Tekan. Tekan. Oke, pakem ya Mas Bro remnya. Ini rodanya juga agak seret, aman. Ternyata kalipernya bocor Mas Bro. Ada yang rembes. Minyak rem. Bocor bolo. Oke, jadi kalipernya saya lepas lagi ya Mas Bro. Nah, ini kampas remnya kita lepas dulu ya. Ini kita lepas pengancingnya. Nah, punya saya ini bocor di bagian piston kalipernya Mas Bro ya. Nah, jadi di bagian pistonnya ini rembes minyak rem, geng. Yang bocor piston yang ini aja ya. Nah, yang lain aman. Nah, ini kita lepas Mas Bro ya. Bautnya ini. Kalipernya kita belah. Ini ngelepasnya pakai kunci 12-an. Ini pakai kunci L ya. Nah, jadi kayak gini Mas Bro ya. Nah, jadi ini ada dua lubang minyak rem ya. Nah, ini ada hasilnya Mas Bro. Ada hasilnya. Pistonnya kita lepas ya. Nah, cara lepas pistonnya ini kan dijepit pakai tang kan nggak bisa. Nah, jadi caranya tangnya ini kita begarin Mas Bro. Kita begarin, gigit dalaman pistonnya. Nah, kayak gini ya. Kita begarin semaksimal mungkin sambil kita tarik. Oke, terlepas Mas Bro. Hasilnya kita lepas Mas Bro. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Nah, jadi penyebab bocornya itu silnya ini logo, geng. Nah, logo ya. Ini enggak seret Mas Bro ya. Nah, jadi enggak gigit pistonnya, logo. Pantas bocor ya. Nah, yang jadi masalah silnya ini enggak ada yang jual Mas Bro ya. Nah, kalau seumpama cari persamaan sil dengan motor lain itu juga susah ya carinya. Nah, jadi pada intinya cari silnya ini mustahil Mas Bro ya. Nah, jadi kita pakai cara lain ya Mas Bro. Silnya ini kita akalin ya. Jadi kita nggak perlu ganti sil ya. Jadi cara ngakalinnya, bagian luar silnya ini kita kasih sil tip, geng. Solatip. Nah, secukupnya aja ya. Jadi luarnya ini kita ganjal pakai sil tip.
Nah jadi kayak gini Mas Bro ya. Nah usahakan selotipnya berada di luar ya, jangan sampai yang lipat di dalam. Nah kita pasang lagi, tata yang rapi Mas Bro ya, jangan sampai selotipnya ngelipat di dalam, nanti ganjal sama piston ya. Nah kita rapikan, kita masukkan selotipnya biar nggak ngelipat di dalam. Oke, pistonnya kita pasang lagi. Nah jadi sealnya kita ganjal pakai selotip, ini pistonnya jadi lebih seret Mas Bro ya, lebih gigit, sealnya lebih gigit. Nah sebelumnya kan logo, ini pistonnya saya masukin seret ya, jadi sealnya lebih gigit Mas Bro ya, karena sealnya kita ganjal pakai selotip. Nah jadi ini lebih seret loh, jadi aman Mas Bro ya. Oke, kita pasang lagi geng. Oke Mas Bro, jadi caranya seperti itu ya. Kalau kalipernya bocor di bagian pistonnya, sealnya kita selotip Mas Bro. Nggak perlu ganti ya, karena kalau ganti cari suku cadang sealnya ini mustahil geng, susah carinya, nggak ada ya. Jadi kita akalin aja geng. Ya oke, akhirnya selesai terpasang ya. Untuk kalipernya alhamdulillah aman bolo, nggak bocor ya, nggak rembes. Untuk remnya juga fungsi normal ya. Untuk tampilan juga oke lah. Ya untuk kaliper aman geng. Jadi ilmu itu mahal geng. Saya buatkan tutorial agar kita bisa saling menginspirasi dan kalian juga terbantu ya. Nah ya semoga bisa bermanfaat. Di next video tromolnya kita ganti ya, pakai tromol becak. Disnya ini juga kita ganti biar lebih simple. Untuk projectnya masih panjang Mas Bro, masih banyak part modif yang perlu kita ganti. Dan oke, mungkin sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya dan sehat selalu ya Mas Bro. Assalamualaikum.